Insiden pengeroyokan polisi yang melibatkan anggota Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT di Saat itu 5 anggota Polsek Kaliwates mencoba melakukan pengaturan arus lalu lintas. Dari penyelidikan polisi ada 15 anggota perguruan silat Setia Hati Trate atau PSHT yang Anggota PSHT kembali berulah di Jember, usai keroyok polisi, kini hajar satu pesilat perguruan lain. Udah kan ini. Udah. Nah, kali ini gue jujur aja sedikit resah ya dengan berita kemarin itu tentang PSHT yang melakukan pengeroyokan kepada polisi gitu. Di Jember kemarin ya. Ya, sebenarnya tapi gue nggak mau ngomongin kejadian itu. Keresahan gue tuh kenapa sih PSHT itu kenapa mereka itu arogan? Gue sebenarnya pengennya ngomongin bela diri secara general. Tapi setelah gue lihat, itu yang paling dominan buat arogan itu PSHT. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, karena nggak semuanya ya, karena oknum mungkin. Ya, gue sih juga sebenarnya ini percaya kalau itu oknum. Tapi kenapa oknum di PSHT itu terlalu banyak gitu nah? Yang jadi masalah tuh di situ. Itu keresahan gue setelah baca berita itu, tau nggak? Ya mungkin karena kayak di episode sebelumnya lu bilang kalau yang mayoritas itu lebih berkuasa dan lebih bisa semena-mena gitu loh. Iya bener. Karena menurut gua PSHT di Indonesia itu udah banyak, suaranya udah banyak gitu kan. Iya sih, PSHT kalau di Indonesia emang salah satu pecak silat atau bela diri yang terbanyak, terbesar gitu di Indonesia, salah satunya. Ada pusatnya Madiun kan kalau nggak salah. Kurang tahu. Seingat gue sih pusatnya Madiun ya, itu PSHT. Nah terus karena mereka besar, mungkin ajaran mereka tuh baik, karena kan persaudaraan kan. Dari namanya aja persaudaraan sehati nggak sih? Ya gitu. Nah dari namanya aja udah bagus. Pasti ajaran-ajaran diajarin kan juga tentang persaudaraan, bagus lah gitu kan. Tapi emang balik lagi, arogansi itu bukan dari ajaran mereka, tapi dari menurut gua nih ya, dari individu-individu yang merasa bahwa mereka tuh ya udah, wah gua udah tinggi nih gitu, gua udah bisa melakukan semuanya gitu lah. Bukan, dia tuh membawa nama PSHT gitu loh, bukan dari individunya sendiri gitu kalau menurut gua. Kalau yang gua lihat ya, jujur aja di daerah gua pun banyak banget yang latihan PSHT itu, banyak banget setiap malam minggu tuh di tempat gue. Jujur aja banyak banget, dan gue ada sering lihat karena di tempat saudara gue itu salah satu tempat depan rumahnya tuh digunain buat latihan PSHT, dan gue sebenarnya tahu latihannya gimana, nilai-nilai yang diajarkan sebenarnya tahu gimana. Ya itu sebenarnya nilai PSHT itu bagus. Nilainya bagus nih ya, PSHT-nya bagus. Tapi orang di situ yang ada di PSHT, yang masuk ke dalam PSHT, itu nggak semuanya bagus. Jadi gini, di PSHT itu, lu kalau mau daftar ya, lu join aja, langsung gabung aja gitu kan. Dan biasanya yang join PSHT itu model anak-anak bandel, tau nggak? Tahu. Nah, modelnya yang kayak kalau di sekolah tuh model-model yang yang preman gitu, tau nggak? Yang megang kuasa sekolah. Yang megang kuasa sekolah, bener. Jujur aja kayak gitu ya. Orang-orang yang baik yang ini biasanya malah nggak ikut bela diri. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi emang konsepnya dilihatnya kayak gitu. Banyak banget anak-anak bandel yang ikut PSHT. Seharusnya kalau anak-anak bandel ikut PSHT, harusnya lebih baik ya. Harusnya. Tapi kalau yang gue lihat, anak-anak bandel yang masuk PSHT ini bukannya makin baik, makin jadi bandelnya, tau nggak? Karena dapat ilmunya, dapat ilmu buat kekerasannya tuh dapat. Punya ilmu yang bisa, wah gue di atas semuanya. Iya, gue di atas semuanya gitu. Makanya dia tuh ada ada ilmu buat bela diri, cuman nggak buat bela diri. Iya, ya gini. Jadi dia fisiknya kuat, otaknya minus. Ya, kita balik lagi ke kasus awal. Ini ya sama aja. Emang orang itu yang kalau udah merasa tinggi itu kan, wah udah pasti berkuasa gitu kan. Dia mungkin kayak merasa, mungkin iseng temannya yang awal itu kasus ini kemarin, karena dia
bilang kalau nggak salah nih ya, gue baca beritanya kalau misalnya ada yang provokasi, bilang ada dari temennya yang ditangkap oleh polisi karena ya kericuhan itu kan, bukan kericuhan sih, kayak menyebabkan apa ya, kemacetan gitu kan. Nah jadi kayak ditangkap karena nggak tahu, mungkin provokator lah kan, karena seorang Ya provokator. biasa kalau andai kan udah ada masa, apalagi masanya sama-sama pendukung itu, ya pasti kalau ada yang mau ngebubarin pasti Diserang. diserang lah. Nah, karena walaupun merasa- polisi kan. Iya, karena merasa jago tadi kan, polisi pun siapa sih polisi, Ya polisi kita cuma rame. 2 orang, kita rame. Ya kita rame, wah. Nah sudah, yang jadi korban pertama tuh mobil. Nah mobil mereka tuh polisi tuh dilemparin batu segala macem, dan 1 orang polisi yang ketinggalan kalau nggak salah tuh langsung Habis jadi lah, gila. beliau habis di situ. Ya. Bukan maksudnya dikena lah di situ, bukan habis Pasti gimana di ya? inilah, pasti dipukulin aja Iya. kalau kayak gitu. Masalahnya jujur aja ya, PSAT kalau setiap ada acara yang besar-besar kayak gitu, yang gimana ya, yang ngumpulin banyak-banyak orang kayak gitu, gue nggak tahu kenapa ya, pasti bikin macet, pasti motornya brong semua. Sebenarnya enggak. Blayer di jalan. Iya. Ya, sebenarnya nggak semua. Nggak semua. Dan Tapi juga- banyak. Itu Iya. yang jadi masalah. Dan juga nggak semua nggak cuma PSAT, yang lain juga banyak. Tapi kebanyakan PSAT kalau misalnya Gini. kayak gitu. Kenapa PSAT yang kelihatan jelek? Karena banyak. Ya, Jadi gini, ya, ya kan? Kenapa PSAT yang kelihatan jelek di sini? Karena banyak gitu. Ya, Gini, dengan Anda memiliki banyak anggota nih ya, masa kalian banyak. Anda kan punya banyak anggota. Kalian harus ingat sikap dasar manusia. 1000 kebaikan itu bakal kalah sama 1 kesalahan. Kesalahan. Nah, jadi walaupun PSAT ini punya kayak 1000 kebaikan nih, tadi kan di masa lalu 1000 kebaikan, cuman yang diingat pasti kesalahannya. Iya. Makanya udahlah anggotanya banyak, di tiap daerah kayaknya ada PSAT lagi. Kalau kebaikannya mah nggak bakal dibahas sama orang, pasti loh. Tapi kalau keburukannya pasti diangkat terus, makanya kelihatan jelek PSAT-nya. Karena masa yang banyak juga mudah untuk disoroti masyarakat dan lain sebagainya. Iyalah. Bayangin aja, andai kan di daerah gitu, apa namanya, menang PSAT pencak silat, apa namanya, kejuaraan atau apa, menang. Ya mungkin ya udah semangat aja pas menang itu, ya selamat. Kelar itu di daerah itu ada masalah sama PSAT, ya diserang lagi PSAT-nya, tetap kelihatan jelek lagi PSAT-nya kan. Bener-bener. Karena ya itu tadi bener kata lo, kayak 1000 kebaikan tuh kalah sama 1 kesalahan. Iyalah, jelas Walaupun itu. kayak dia menang berbagai medali gitu kan, tapi karena sekali aja dia buat onar gitu kan, Jadi di kampung jelek di mata jelek yang nih, lain. di mata kampung itu atau di mata masyarakat ya di Indonesia setempat kayak gitu sekarang. Lu inget nggak tuh siapa yang atlet PSAT itu yang juara SEA Games ya? SEA Games ya? SEA Games ya, seingat gue mungkin SEA lah. Games yang juara SEA Games pencak silat itu. Itu kan perguruannya PSAT. Keren nggak? Keren. Atlet. Ya. Cuman viralnya atau dapat pujiannya kan cuma pada saat itu PSAT. Oh, PSAT keren ya, atletnya ada yang juara. Ya. Tapi kalau sekarang ya disorotin salah. Dan juga stigma sekarang sih karena kebanyakan denger yang kayak gitu jadi kayak pencak silat yang lebih dominan kekerasan tuh, jadi kayak ke arah sana kan, Iya, ke arah mereka. PSAT. Padahal sebenarnya kayak, andai kan gua ngomong aja ya, beberapa guru kayak keras sakti gitu. Sebenarnya ada juga yang reseh tuh ada, nggak semua ya, tapi ada juga yang reseh. Cuma karena mereka sedikit, Ya nggak terlalu tersoroti. Nggak terlalu kelihatan. Ya, jadi ya yang mayoritas tersoroti gitu loh. yang mayoritas pasti tersorot. Emang yang mayoritas ini punya kuasa, tapi ingat ya, mayoritas ini juga kesorot sama masyarakat di Indonesia. Nah itu bahayanya, orang-orang tuh nggak mikir, mereka tuh udah tahu gabung ke salah satu perguruan kayak Andeka PSAT atau apa namanya keras sakti, tapi mereka tuh nggak punya rasa tanggung jawab, tau nggak? Seenak jidat dia. Iya. Seharusnya kan orang kalau andaikan dia punya ilmu, ya bertanggung jawab dengan ilmunya kan. Ya, dengan ilmunya. Ya sebaik-baiknya orang yang belajar ilmu dan memberikannya dengan baik gitu loh, memanfaatkannya dengan baik, Iya, menyebarkan ini luasnya enggak dengan loh. baik gitu. Ya. Mereka nih anehnya di situ. Andaikan dia udah latihan keras, tapi ilmunya tuh nggak diterapkan di tempatnya.
Di posisi yang salah gitu ya. Iya, malah buat ngeroyok orang, mikir dikit lah. Ya persaudaraan, tapi nggak ngeroyok orang juga, bro. Iya, kalau minimal lah 1 lawan 1 gitu kan. Iya, kalau salah satu, kalau andaikan emang udah emosi banget ya, udah dikelarin kayak 1 lawan 1 di mana gitu, itu lebih gentle gitu. Iya, Ini iya. dikeroyok, bro, masalahnya. Bener. Kan lucu gitu, semakin lucu di sini sekarang. Yang lucu tuh bukan cuma pemerintah kita. Nah, kita bahas ini Oh ya, dulu kita ya. bahas ini. Nanti, next episode. Kita bahas yang ini dulu. Tapi jujur aja, sekarang masyarakat kita tuh juga lucu gitu. Mereka tuh tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia dapatkan. Dan merasa bangga dengan akan itu. Ya, benar. Masalahnya itu sekarang gimana supaya PS1 ini kelihatan baik lagi. Gimana? Soalnya stigmanya ini jujur aja di Indonesia kan jelek nih sekarang PS1. Yeah. Gua aja ngelihat PS1 sekarang itu kayak kok PS1 jadi gini sih? Seingat gua tuh nggak gini loh PS1 itu. Nilainya tuh nggak gini, value dari PS1 itu nggak gini. Nilainya tuh bagus-bagus semua ya. Iya, jujur aja bagus. Karena semua perguruan tuh pasti mengajarkan hal-hal bagus. Iyalah, mana ada perguruan nyuruh ngeroyok orang gitu. Oke, mungkin kalau dari gue sendiri ya, pertama harus dari internalnya sendiri memperbaiki. Mungkin kayak Internal. Menurut lo internal di PS1 yang masalahnya? ya, gue nggak tahu karena gue bukan bagian dari Lo mereka. nggak pernah lihat atau nggak pernah Gue ikut nggak ya? pernah ikut bagian-bagian mereka karena gue mungkin ikut di yang lain gitu kan. Nah, kalau menurut gue, kalau misalnya ada kesalahan dari internal ya mereka perbaiki. Kalau Iya, ada ya, kalau ada di internal. kalau nggak ada ya mungkin maksud gue tuh gini. Masalah di internal tuh bukan karena masalah aturan segala macam. Aturannya udah bagus segala macam ya mungkin. Tapi mungkin orang-orangnya Iya. yang tidak sesuai, tidak jelas ya harus diberikan pendidikan lebih gitu loh. Iya, harus Dididik lebih. kalau nggak dididik lagi Dididik supaya lebih. jadi gitu. Kalau misalnya ketahuan oleh mereka ya gimana ya, dihukum, tapi dihukumnya sesuai aja gitu loh Iya, maksudnya. harus. Karena kan nggak mungkin dong kalau misalnya perguruan bela diri dihukumnya dengan yang gimana. Mungkin kan dihukumnya dengan bela diri juga kan. Iya. Tapi ya harus sesuai dengan konteks dan tidak berlebihan gitu loh, agar menjadi pelajaran aja. Ya mungkin itu aja sih kalau menurut gua, karena apa ya, mungkin dari perbaikan internal mereka, memperbaiki apa namanya, kualitas human di dalam mereka lah, kualitas apa sih namanya, SDM mereka tuh lebih baik lagi, dan apa ya, menyebarkan kebaikan-kebaikan di masyarakat sekitar lah. Kayak misal di kampung lo tadi kan banyak PSHT, disebarkanlah kebaikan-kebaikan, kayak sering bantu orang, bantu apa, nanam pohon, kayak apa, mungkin bantu bikin apa, tugu Ya biasanya sering sih mereka kayak gitu kan, bantu lah, mungkin stigmanya lebih baik lagi. Nah itu loh, dari internal menuju pelan-pelan ke eksternal, mungkin menurut gua bakal baik lagi sih. PSHT udah bagus dan ya mungkin diperbaiki lagi lah ke depannya. Kalau gua sendiri lihatnya PS1 itu, kalau dari segi internal yang lu bilang tadi, internalnya tuh sebenarnya ada masalah di apa namanya, pengajarnya. Nah itu gue kurang tahu. Coba Karena gini, pengajar yang value-nya bagus atau yang punya apa namanya, kepribadian bagus itu tuh udah mulai habis kalau sekarang kata gue. Iya. Karena jujur aja, gue lihat sekarang yang ngajar itu rata-rata anak muda, 17-18 tahun, yang dimana secara mental tahu sendiri anak muda gimana, bro. Iya. Kurang. Karena PS1 itu kan biasanya ini kan, kelatihannya tuh kayak lu mau join ya join, kayak nggak harus yang bayar berapa Iya, gitu iya. kan. Jadi ya pelatihnya seadanya yang di daerah situ. Terbuka lah ya. Terbuka. Biasanya yang sepuh-sepuhnya ini itu tuh datangnya kayak pas lagi ada acara gitu. tertentu ya. Acara tertentu. Kalau nggak ketika udah malam gitu ada kadang yang apa namanya, kayak yang ngawas lah. Tapi kadang tuh nggak dateng, itu masalahnya. Jadi yang ngelatih anak-anak baru, yang baru join, yang baru gabung ke PS1 ini, itu tuh anak-anak masih usia remaja. Dan seperti yang gua tahu sendiri, kadangan mereka ini seenak jidat, tau nggak? Ngelatihnya tuh seenak jidat.
Yang salah dikit langsung ditendang gitu. Salah ya. dikit langsung sebenarnya kalau ditendang oke lah, cuman Oke lah. tahu ukuran gitu. Iya. Kan kalau lu ditendang kan pasti rasanya nggak enak kan, mau ngelawan juga senior. Iya, mungkin Jadi kayak ada rasa, waduh, gua ada rasa stres deh. Gua pengen ngeluapin tapi nggak bisa soalnya dia ke senior. Gimana nih ngeluapinnya ke adik tingkatnya? oh gitu. Oh, Jadi gua kan paham kayak- maksud lo. Jadi Iya. dari atas ke bawah gitu ya. Jadi berantai gitu ya. Berantai. Jadi kayak domino efek gitu. Iya, itu domino efek banget. Dan itu value yang jelek. Dari value yang jelek itu, dari satu value yang jelek itu bisa nyebar kemana-mana. Oh ya, gua nangkep. Jadi intinya yang maksud lu tuh dari pengajarnya yang kurang kompeten. Iya, Maksudnya pasti. bukan kurang kompeten dalam segi ini ya. Maksudnya dalam segi mengajar. Dalam segi mengajar, dalam segi apa ya? Mungkin kalau tingkah laku ilmu- mereka juga. Kalau andaikan dia gerakan atau ini mungkin ya Udah oke bagus. lah. Udah, iya. Tergantung latihan dia kan. Kalau udah sabuk putih ya harusnya udah aman lah ya. Ya. Tapi masalahnya dari segi mengajar dia tuh belum ada kesiapan mental buat mengajar. Masih Karena emang mengajar itu susah, bro. not easy ya. Iya kan, apalagi ngajarin value-value yang baik. Orang Indonesia sekarang apa bisa sih dia edukasi? Susah. Susah Bisa, kan? tapi susah. Bisa, tapi susah. Iya. bener. Ya itu, jadi dibilangin A malah dibilangin masih A, aja, B ya kan? gitu. A itu sesat gitu loh, masih aja pengen B gitu. Ah, iya, masih B. aja disuruh B, masih aja pengen A gitu kan. Ya. Ya emang kayak gitu. Orang Indonesia tuh susah diedukasi, ngajarnya jelek, cocok. Bener. Makanya kata gua itu harusnya emang bener-bener pengawasnya tuh minimal dateng lah ke lokasi latihan. Karena gua lihat itu ya dateng tapi di acara-acara tertentu gitu. Kalau enggak mungkin cuma 1-2, kadang satu itu pun datangnya udah malam banget. Tahu sendiri PSAT latihannya malam kan? Ya itu. Ya itu sih masalahnya. Mungkin Ya. kalau dari internal ya, gue nggak tahu hal-hal lainnya. Karena gue jujur aja nggak ikut, tapi gue sering lihat, sering bikinin kopi juga kadang kan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman gue banyak jujur aja PSAT. Dan sebenarnya baik-baik semua guys. Seriusan, itu emang banyak yang reseh aja gitu. Iya. Jadi kalau nggak reseh sih bagus-bagus aja. Kayak andaikan Kerasakti bagus-bagus aja, fan-fan aja didengernya. Karate gitu, fan-fan aja gitu. Tapi emang ada yang rese aja gitu. Iya, cuman Iya, emang iya. di semuanya tuh Not ada only reseh not aja. only PSHT, tapi semuanya. Tapi karena PSHT Tapi ini banyak. jadi mudah tersorot gitu loh. Gitu. Iya, Jadi gitu. apa ya, semua ajaran tuh bagus. Nah, tapi kalau sedikit aja kesalahan, yang Ya, banyak iya. ini pasti disoroti duluan Ya gitu loh. pasti Gitu. kesalahan pasti Jadi disoroti. ya jadi buat kalian evaluasi aja sih buat kita semua ya gitu loh. buat kalian, buat kita semua evaluasi, habis itu inget ya. Kalian kalau membawa sebuah lambang, entah itu lambang sekolah, entah itu perguruan, PSAT, Kerasakti, dari SMA, SMP, SD, kalau kalian pemerintah juga kalian punya bawa nama pemerintah, itu tuh bertanggung jawab lah jadi orang. Bener-bener Karena 1000 kebaikan tadi bakal kalah sama 1 keburukan. Nah. Iya, benar. Gitu sih. Jadi apa ya? Mungkin kalau misalnya ini sering terjadi stigma masyarakat buruk, jadi masyarakat tuh jadi ngeri gitu loh Iya ke tuh. mereka. Ya, dan juga untuk memberikan izin tuh agak sulit jadinya Bener. ke mereka. Ya ini apa ya? Udah banyak loh PSAT tempat latihannya ditutup gara-gara berita kemarin termasuknya. Dan banyak juga yang dibekukan. Ya, mungkin gini aja sih, apa namanya? Ya itu bakal jadi minus untuk kalian sendiri dan ya enggak cuma untuk kalian ya, untuk yang lain juga. Yang Mungkin lain juga kena tetap. maksudnya ya harus introspeksi diri juga sebagai, ya mungkin video ini untuk introspeksi kita semua. Gue juga sebenarnya apa ikut dalam salah satu perguruan, tapi gue juga ini sebagai bahan introspeksi diri gue juga kan. Nggak semua apa ya, nggak semua harus diselesaikan dengan emosi. Ya gitulah man. Ya nggak semuanya itu harus diselesaikan dengan emosi. Kalian masih punya otak kan, tapi gunain otak itu. Jangan otot aja yang digunain kata gua. Ya terus 2 kata lucu man. Apa 2 kata lucu sekarang? Nah lu. Lah kan gua belum nyiapin. Alah sebuah terus. 2 kata lucu. Dia lu belum nyiapin kan?
Ada pesilat songong aja. Enggak. Ya itu 2 kata lucu ya. Ya udah segitu dong. Ya udah gitu doang. Ya udah. Oke, guys, bye-bye. Mungkin video ini segini doang dan sebagai bahan evaluasi kita semua. Ya, tetap dan ingat kita semua bersaudara, persaudaraan semuanya gitu. Yeay, ingat dari gua guys kata-kata terakhir, 1000 kesalahan 1000 kebaikan bakal kalah sama 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 keburukan. Nah, Gitu, itu guys. maksud gua ya. Bye bye. Mungkin sekian dari Rohuni. Bye bye. Raul.